Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang kami boleh alami di sepanjang malam yang sudah kami lewati, di mana kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak Tuhan, di mana Engkau jaga kami seperti menjaga biji matamu. Terima kasih Bapa. Teristimewa lagi kami di pagi yang indah ini. Engkau boleh bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk itu sebelum kami melakukan renungan ini, kami mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang akan kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan renungan kita masih tetap pada renungan yang sama, yaitu mengenal Tuhan dan namanya, ya. Pokok kita masih tetap sama. Roma pasal 10 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan, kemarin kita sudah mengikuti bagian pertama, ya. Siapakah Tuhan, ya? Nah, tentunya kita sebagai orang percaya, ya, kemarin kita sudah menerima pemahaman siapakah Tuhan itu, ya. Nah, Tuhan itu kemarin kami jelaskan tentang tiga hal, ya. Tuhan itu adalah satu keberadaan, ya. Jadi Tuhan ini bukannya nama, ya. Tuhan ini merupakan satu keberadaan yang nyata, ya. Tetapi tidak bisa dilihat secara kasat mata, ya. Sebab sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah yang ada pada semua manusia, khususnya pada Adam, telah tanggal. Itulah yang membuat manusia itu terpisah dari Tuhan, tidak bisa lagi melihat Tuhan secara kasat mata, face to face, ya. Kemudian, ya, bagian kedua, Tuhan itu adalah pencipta kita, ya. Yang pertama, Tuhan itu sang keberadaan, ya. Dia adalah sang keberadaan. Yang ketiga, yang kedua, dia adalah pencipta kita, ya. Itu Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu pertolongan kita. Sebab Roma 10 ayat 13 berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Jadi Tuhan itu adalah penolong kita, ya. Dan kemudian saya akan tambahkan sedikit, ya, tentang uraian yang kemarin, yaitu siapakah Tuhan? Ya, kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1, ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 1, di sana diawali dengan kata pada mulanya Allah, ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah, ya. Kita lihat dulu bacaan ini, saya akan tambahkan sedikit biar lebih lengkap, ya. Kejadian 1 ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Siapakah Allah? Siapakah Tuhan itu? Dia adalah sang keberadaan, ya. Dia permulaan segala sesuatu. Jadi sebelum adanya Tuhan, ya, tidak ada segala sesuatu. Jadi berdasarkan Kejadian 1 ayat 1, Tuhan itu permulaan segala sesuatu, ya. Begitu juga di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, ya. Kita akan lihat, ya, ini korelasinya, ya. Kejadian 1 ayat 1 dimulai dengan kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu
ya, permulaan segala sesuatu. Begitu juga di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, ya. Tadi kata Allah atau Tuhan, sekarang pakai kata pada mulanya adalah firman. Jadi baik penulis Alkitab yang pertama, yaitu Musa, memiliki bahasa yang sama dengan Yohanes. Padahal hidup mereka itu berbeda jauh, ya. Musa hidup 1500 tahun, ya, before Christ. Yohanes hidup pada masa Anno Domini atau pada tahun Masehi, ya. Memiliki bahasa yang sama. Sebab siapa? Mengapa? Roh Kuduslah yang mengilhami mereka untuk menulis kitab suci. Yohanes pakai istilah pada mulanya adalah Allah, ya. Allah itu adalah permulaan segala sesuatu. Sebelum adanya Allah, tidak ada sesuatu, ya. Jadi Allah atau Tuhan itu permulaan segala sesuatu. Baik, sekarang kita akan masuk pada bagian kedua atau subtema yang kedua, ya. Kita kemarin sudah mempelajari tentang siapakah Tuhan. Sekarang bagian yang kedua adalah siapakah namanya. Nah, di sini penting, saudara, ya. Tuhan kita sudah kenali dengan 4 hal tadi, ya. Sampai sekarang kita masuk pada bagian kedua, siapakah namanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Saudara yang kekasih, di zaman perjanjian lama, ya, Tuhan itu begitu sangat misterius kelihatannya, ya. Hal ini dibuktikannya dengan disembunyikan namanya selama kurang lebih 4000 tahun, ya. Ya, jadi saya baca lagi, di zaman perjanjian lama Tuhan itu begitu sangat misterius kelihatannya. Ya, mengapa? Hal ini dibuktikannya dengan disembunyikan namanya selama kurang lebih 4000 tahun lamanya, ya. Nama dirinya atau nama pribadi dari Tuhan, ya. Nama dirinya dengan, ya, dengan jawaban-jawaban yang berbeda kepada orang-orang yang pernah bertanya, ya. Jadi Allah menyembunyikan nama dirinya selama kurang lebih 4000 tahun, ya. Ya, hal ini terbukti dari 4 orang yang pernah bertanya kepadanya. Tetapi keempat orang yang bertanya ini diberikan jawaban yang berbeda-beda. Jadi, ya, saya baca lagi di sini, ya. Orang yang pernah bertanya kepada Tuhan tentang nama dirinya, ya, orang-orang tersebut ialah satu, ya. Jadi selama 4000 tahun Allah menyembunyikan namanya, tidak menyatakan siapa nama dirinya, ya. Ada 4 orang yang pernah bertanya di zaman perjanjian lama. Orang yang pertama kita baca Kejadian 32 ayat 22 sampai 29, ya. Ini orang pertama yang bertanya kepada Tuhan, siapakah namanya, ya. Dan mari kita lihat apa jawaban dari Tuhan, ya. Kejadian 32 ayat 22 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, redaktur Alkitab memberikan perikop bacaan pergumulan Yakub dengan Allah, ya. Saya akan bacakan dari ayat 22 sampai ayat 29. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub.
ayat 28. Lalu kata Yakub, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Perhatikan, saya baca kembali ayat 29 ya. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Kejadian 32, 22 sampai 29 menceritakan bagaimana Yakub bergumul di tepi sungai Yabok dengan seorang laki-laki. Ternyata itu adalah Tuhan yang menyatakan diri seperti seorang manusia. Ya. Dalam pergumulan itu mendekat menyingsinya fajar. Ya. Orang itu atau Tuhan ya tidak bisa mengalahkan, ya, sebab dia Tuhan dan manusia yang menyatakan diri dalam rupa manusia, seorang laki-laki. Ya, akhirnya ya, orang itu bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Dan Yakub memberitahukan namanya, namaku adalah Yakub. Kemudian orang itu bertanya, orang itu memberitahukan, mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau sudah bergumul dengan manusia dan Allah, dan engkau telah menang. Kemudian Yakub bertanya, kalau begitu, tadi engkau tanya namaku, kira-kira dialognya seperti itu ya. Kalau begitu, siapa namamu? Tetapi orang itu bertanya Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Ya. Tuhan tidak memberitahukan namanya. Ya. Ini orang pertama di dalam Alkitab yang menanyakan tentang nama Tuhan, tapi tidak diberitahukan siapa nama dari Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat di dalam, ya, kita lihat di dalam Keluaran 3, Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14. Ya, Keluaran pasal 3 ayat 13 dan ayat 14, ini orang kedua yang bertanya siapa nama Tuhan. Ya. Keluaran pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Atau dengan kata lain, siapakah namanya? Ya. Apakah yang harus kataku jawab kepada mereka? Pada waktu bangsa Israel sudah ada, ya, dan mereka sudah berada di negeri Mesir selama 400 tahun. Waktunya tiba, Allah akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tuhan memilih seorang yang akan membawa mereka keluar dari Mesir, yaitu yang bernama Musa. Musa adalah orang kedua yang bertanya nama Tuhan. Ya, nanti kalau aku kembali kepada bangsa Israel dan aku berkata, aku telah diutus oleh nenek moyangmu untuk mengeluarkan kalian dari negeri Mesir. Ya. Dan kemudian orang Israel bertanya, siapakah namanya? Ya. Hal ini disampaikan oleh Musa. Kemudian Tuhan menjawab ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya. Di sini, Musa bertanya kepada Tuhan. Ya. Waktu dia akan dipanggil Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Musa bertanya, bagaimana nanti kalau orang bertanya, siapa yang mau engkau? Siapa namanya? Ya. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya. Kata akulah aku ini, ya, dalam bahasa Ibrani dipakai kata YHWH. Ya, tidak ada konsonan kata hidup dalam bahasa Ibrani, ya. Makanya diselipin huruf-huruf hidup, ya. Keempat huruf mati ini diselipi dengan dua
huruf hidup yaitu A ya dan E ya. Jadi sebutannya adalah akulah Yahweh ya. Nah, Yahweh ini ya, saudaraku, Yahweh ini ya, itu kalau dilihat dari akar Ibraninya, itu kata dasarnya A, Y, H ya. H, Y, H atau Hayah ya. Nah, di sini kata Yahweh ini sebenarnya selalu sesuatu pernyataan ilahi yang menyatakan tentang satu. Jadi kata YHWH ini adalah merujuk kepada keberadaan ilahinya. Ya. Jadi kata YHWH atau Yahweh ini adalah keberadaan ilahinya yang mengatasi ruang dan waktu. Dia adalah satu keberadaan yang tidak terikat, yang tidak dibatasi ya oleh ruang dan waktu. Ya. Ya, nah kalau demikian, ini merujuk kepada ya Asyir ini merujuk kepada sifat dasar daripada Tuhan. Ya. Jadi Yahweh ini ya, akar katanya adalah H-Y-H atau Hayah. Itu berarti satu keberadaan yang nyata walaupun tidak nampak karena manusia sudah berdosa. Jadi manusia secara kasat mata tidak bisa melihat lagi Tuhan atau Yahweh sang keberadaan itu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari kata Asyir ini merujuk kepada waktu, merujuk kepada waktu di mana belum ada waktu. Atau yang kita lihat menuju kepada masa di mana belum ada waktu sebab belum ada dosa ya. Kata akhir ini adalah mempunyai arti Tuhan itu telah ada di zaman kekekalan, di masa kekekalan ya. Jadi menuju kepada masa di mana belum ada waktu. Kata Asyir ini artinya ya, Tuhan itu telah ada di masa kekekalan, di masa kini dan di masa yang akan datang. Ya. Ini merujuk kepada adalah sifat dasarnya Tuhan. Salah satu sifat dasar daripada Tuhan adalah dia itu Yahweh Syamah. Tuhan yang tidak dapat dibatasi, Tuhan yang tidak terikat, dan Tuhan yang mengatasi ruang dan waktu. Ya. Jadi Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Ini merujuk kepada masa di mana belum ada waktu. Jadi Tuhan itu ada di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Inilah yang disebut Asyir. Nah, ini merujuk kepada sifat dasar Allah. Salah satu sifat dasar Allah adalah Yahweh Syamah. Yahweh Syamah artinya Tuhan yang maha hadir. Ya. Dia telah ada di masa lampau, tapi dia ada di saat ini. Dan dia sudah ada di masa depan. Kita belum sampai di sana, dia sudah ada di sana. Sebab tidak ada ruang dan waktu yang dapat membatasi kemaha hadirannya. Omnipresence, ya, atau Yahweh Syamah, ya. Itu yang harus kita sadari ya. Kalau kita membaca, ya mari kita lihat kemahahadiran Tuhan ya. Atau Yahweh Syamah atau Omnipresence. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kita lihat, ini salah satu sifat dasarnya Tuhan yang tidak dimiliki oleh ciptaan. Ya. Omnipresence, ya. Yahweh Syamah, Tuhan Maha Hadir. Ya. Sifat dasar Tuhan ini, dia sebagai pencipta tidak dimiliki oleh ciptaannya. Ya. Jadi Maha Hadir, Omnipresence atau Yahweh Syamah hanya dimiliki oleh Tuhan sendiri. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kita lihat ya. Apa kata Daud ya. Daud adalah seorang yang banyak mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan. Ya. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ya. Kemudian, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya. Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Ya. Jika aku menaruh
tempat tidurku di dunia orang mati. Di situ pun engkau. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, ya. Ayat 10, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya. Nah, saudaraku, ayat yang ke-11, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi gelap, maka kegelapan itu pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti siang. Kita lihat, kemana kata Daud? Kemana dia bisa lari? Ya, di mana dia bisa bersembunyi? Ya, yang Tuhan tidak mengetahui. Jadi di sini menyatakan bahwa Tuhan itu maha hadir. Dimanapun dia pergi, di sana ada Tuhan. Ya, nah puji Tuhan. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi itu yang kedua. Ya, sekarang kita lihat ya. Kata Yahweh ini ya juga menuju kepada kekekalan Allah. Dia sudah ada di masa kekekalan ya, sebelum adanya waktu ya. Hal ini terlihat dalam Mazmur 93 ayat yang kedua ya. Kita akan lihat ya. Jadi Tuhan itu sang keberadaan ilahi yang mengatasi ruang dan waktu. Tidak dapat terikat, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir ya. Sekarang kita lihat Mazmur 93 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Tahtamu, perhatikan. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Ini merujuk kepada masa kekekalan, ya. Dari kekal engkau ada, ya. Itulah tadi yang dikatakan Ehye, Asher, Ehye. Aku adalah aku. Yahweh, Ehye, Asher, Ehye. Tuhan itu telah ada pada masa lampau, di mana belum ada waktu. Ya. Kemudian dikatakan di dalam Mazmur 90. Ya, tadi Mazmur 92 ayat yang ketiga, sekarang kita akan melihat Mazmur 90 ayat yang kedua. Dia telah ada sejak kekal, ya, sejak di kekekalan. Mazmur 90 ayat yang kedua, ya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, ya, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Haleluya. Allah itu, Tuhan itu, Yahweh itu sudah ada di masa kekekalan. Dan dia tetap kekal, tidak terbinasakan. Ya. Mari kita lihat selanjutnya. Ya. Di dalam Mazmur 100 pasal 2, pasal 102, ya, ayat 26 sampai 28. Kita lihat. Allah itu sudah ada di masa kekekalan. Ya. Dan dia itu Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Mazmur 102 ayat yang ke 27 sampai 28 saya akan bacakan. Semuanya itu akan binasa. Apa semuanya itu? Ya, kita lihat. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Tetap ada. Sang keberadaan itu tetap ada, ya. Semuanya itu akan binasa. Semua ciptaan yang diciptakan Allah akan binasa, tetapi Tuhan tetap ada. Ya. Kemudian dikatakan, semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka. Dan mereka itu berubah. Ciptaan Allah ada waktunya akan binasa, tapi Tuhan tetap ada. Ciptaan Allah akan ada waktunya, semua akan berubah. Ya. Seperti anak, seperti bayi bertumbuh menjadi dewasa, menjadi tua, akhirnya meninggal. Ya. Kemudian ayat yang ke 28, tetapi engkau tetap sama. Semua akan mengalami perubahan, tetapi engkau tetap sama. Ibrani 13 ayat 8 berkata apa? Tetapi Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun yang akan datang. Yesus tetap sama. Jadi Yahweh ini tetap sama, ya. Kemudian dikatakan, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ya. Tuhan itu kekal selama-lamanya, tahunnya tidak berkesudahan. Allah itu kekal. Ya. Nah, kita maju terus, ya.
Nah, jadi di sini Musa bertanya, siapa namamu? Tuhan tidak memberitahukan. Tuhan hanya memberitahukan dia adalah Tuhan yang mengatasi ruang dan waktu. Kemudian dikatakan, Tuhan menyatakan dari Ehye, Asyir, Ehye atau Yahweh ini, dia adalah permulaan segala sesuatu. Dia kekal, dia tetap sama, dan dia tidak akan binasa. Tahun-tahunmu tetap selamanya. Ya. Jadi kata Yahweh ini bukan merujuk kepada nama diri Tuhan. Ya. Jadi kata Yahweh ini bukannya merujuk kepada nama diri Tuhan, melainkan merujuk kepada keberadaannya. Ya. Itu orang pertama yang bertanya. Itu orang yang bertanya kepada Musa, orang yang kedua yang bertanya kepada Tuhan, siapakah namanya? Saudaraku, ini baru dua orang. Besok kita akan meneruskan, kita melihat siapa lagi dua orang yang bertanya tentang nama Tuhan. Ya. Jadi waktu Yakub tidak diberitahukan siapa namanya. Pada waktu Musa juga Tuhan tidak memberitahukan nama dirinya. Yang Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang mengatasi ruang dan waktu. Kemudian Tuhan menyatakan sifat dasarnya, yaitu dia Allah yang maha hadir, Yahweh Shammah. Ya, atau dalam bahasa Inggris omnipresence. Ya, saudaraku, sudah dua orang bertanya, tapi Tuhan memberitahukan namanya. Besok kita akan teruskan. Ya, dua orang lagi yang bertanya tentang namanya, dan kita akan mendengarkan besok jawaban dari Tuhan. Apa kata Tuhan tentang orang-orang ini? Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yakub bertanya kepada Tuhan, siapakah namanya? Tuhan tidak memberikan jawaban. Itu orang pertama. Orang kedua bertanya, yaitu Musa. Tapi juga Tuhan tidak memberitahukan siapa nama dirinya. Yang Tuhan beritahukan hanya
siapa Tuhan, yaitu Dia Tuhan yang mengatasi ruang dan waktu, dan Dia itu adalah Allah yang maha hadir. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau bagian ini kami sudah mendengarkan renungan firman, betapa kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menerima pesan-pesan dari